Pemirsa, sadarkah Anda sampai saat ini isu kesehatan mental masih menjadi hal tabu untuk masyarakat Indonesia? Padahal setidaknya ada 450.000 keluarga di Indonesia menderita skizofrenia atau gangguan mental jangka panjang. Nah, bersama saya Gita Rahma, episode kali ini kami akan membahas tentang stigma yang melekat pada orang dengan gangguan mental di Indonesia yang masih saja diambang darurat. Selengkapnya dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Ya, pemirsa, sudah terhubung bersama kami Mbak Listri Laila Tamami, SPSI MPSI Psikolog, atau yang lebih akrab disapa Mbak Ella selaku psikolog klinis di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Mbak Ella, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat, alhamdulillah. Oke Mbak Ella, sebelum ngobrol lebih jauh, mungkin bisa Mbak Ella jelaskan apa sih sebenarnya definisi kesehatan mental? Kesehatan mental itu adalah kondisi di mana seseorang itu bisa berkembang secara fisiknya, terus emosi, sosial, dan juga spiritual. Lalu dia juga bisa memahami atau menyadari potensi-potensi dalam dirinya, bisa bekerja secara produktif dan juga bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat sekitar. Jadi ada banyak banget nih aspeknya gitu. Kamu sehat nggak mentalnya? Ya aku nggak ngalamin ketakutan berlebihan, aku juga nggak dengar suara-suara aneh. Tapi nggak tahu ya, kayaknya kira-kira ini tuh, aduh, masalahku tuh banyak di kantor atau kayak nggak tahu ya lingkunganku tuh toksik gitu. Nah itu kan bisa, apakah dia bisa dikatakan sehat mental? Nah, sama kayak sehat fisik gitu. Jadi sehat nggak sakit, tapi fit nggak? Sehat mental juga gitu. Ada range-nya gitu. Tapi sebenarnya saling mendukung ya Mbak, kalau misalnya sehat mental, insya Allah fisik juga ikut sehat ya Mbak ya? Iya benar, ini dua hal yang berkaitan. Misal kita lagi cemas banget, kita lagi ketakutan, aduh mau ujian nih, mau presentasi nih gitu, atau kayak mau diwawancara nih sama di TV, terus aku kena diare. Nah itu kan ngefek ke fisik ya. Nah sama juga orang yang kalau lagi demam, lagi flu, lagi batuk, bawaannya tuh gloomy, sedih, terus kayak, aduh aku kenapa sih kayak gini. Nah itu tuh juga berpengaruh ke mental. Jadi dua hal ini saling berkaitan gitu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, seberapa penting sih Mbak kesehatan mental tuh bagi seseorang dibutuhkan? Nah bayangkan aja nih misalkan dia misalkan ya tinggal di satu lingkungan nih yang secara sosial itu tidak kondusif untuk dia. Jadi dikit-dikit dia stres, kayak dikit-dikit dijulitin, atau mungkin lingkungannya itu terlalu rentan sama kriminalitas atau polusinya luar biasa besar. Itu misalkan dia mau kerja nih, dia secara kecerdasan oke, terus performa kerja juga produktif. Tapi setiap kali mau berangkat kerja, terus dia kayak, aduh polusi nih, aduh macet nih gitu. Nanti kalau mau pulang deg-degan sampai di rumah, aduh kemalingan nggak ya? Ntar kalau misalkan aku naruh barang di depan rumahku nanti ada yang curi nggak ya? Kan jadinya nggak berpengaruh banget gitu. Dia jadi di kantor kepikiran rumahnya aman apa nggak ditinggalin. Pas mau tidur malam, nanti ada maling nggak ya gitu. Oke, kalau tanda-tandanya gimana Mbak? Seseorang yang kesehatannya terganggu itu seperti apa tanda-tandanya Mbak? Jadi kalau mau ditanya, apa sih tanda-tandanya orang yang kesehatan mentalnya lagi nggak oke, lagi turun ya? Ya itu tadi, dia ngerasa kalau ditanya gitu ya kabarnya, aku baik kok, aku sehat. Tapi gimana? Misalkan ditanya, gimana skripsimu? Jangan bahas itu dulu deh. Gitu. Nah kayak gitu. Atau kayak, gimana hubunganmu sama dia? Nggak mau ngomongin dia lah gitu. Nah itu berarti itu clue gitu. Kamu lagi nggak sehat mental, tapi di faktor atau di aspek itu gitu, di aspek sosial tadi atau di aspek emosi atau mungkin di perkuliahan gitu, itu kamu sedang turun gitu kesehatan mentalnya atau secara umum karena kehidupan dan lain sebagainya yang terjadi, jadi mulai kelihatan murung, nggak bersemangat gitu. Tapi belum tentu mengarah ke gangguan mental ya. Tapi ini mulai kayaknya nggak lagi oke nih eh, kesehatan mentalnya kayak gitu. Oke, kalau untuk menuju ke gangguan mental nih Mbak, ada tahapannya nggak Mbak dari mulai mentalnya menurun sampai terjadi gangguan sampai ke gangguan jiwa itu ada tahapannya nggak sih Mbak? Oh iya, ada yang bertahap, ada juga yang enggak gitu ya. Misalnya yang bertahap itu ngerasain pertama nih, mungkin stres dan nggak nyaman dulu setiap kali mau bimbingan skripsi. Terus habis itu sering bertengkar nih sama pacarnya. Kamu nih apa di WA lama bales. Iya aku nggak mau pegang HP, nanti keinget skripsiku lagi. Misalkan kayak gitu. Udah nih mulai merambat. Habis itu teman-temannya, kamu nggak asik, nggak mau diajakin main. Kalau diajakin main selalu bilang nggak mau ketemu misalnya. Ya kalau ketemu kalian aku inget, kalian udah sidang aku belum gitu. Udah merambat nih masalahnya kan.
Terus lama-lama dia ngerasa, ih kayaknya orang tuh nggak ada yang peduli sama aku, nggak ada yang mau bantuin. Orang tuh selalu marah sama aku, nggak pernah nanyain aku butuhnya apa. Menarik diri tuh udah mulai. Terus udah makin lonely, makin nggak ada dukungan sosialnya, terus tuh terpuruk apa pikirannya jadi makin kemana-mana, terus juga sedih yang nggak berkesudahan gitu kan sudah mulai itu menuju ke gejala-gejala tertentu yang kalau pas dia periksa dan dia didiagnosis gejala-gejalanya ini tuh memenuhi kriteria penegakan diagnosis gangguan jiwa depresi misalnya atau kecemasan misalnya kayak gitu. Nah itu perjalanannya jadi emosi yang negatif ini bertumpuk berlarut-larut seiring berjalan waktu tidak membaik gitu ya barulah menjadi gangguan jiwa atau gangguan mental tertentu atau kayak ada masalah besar tiba-tiba nyanyi-nyanyi sendiri joget-joget habis itu ngomong-ngomong sendiri langsung kayak overnight satu malam aja langsung berubah jadi ada dua kondisi yang dia berlarut-larut menuju ke apa kondisi kesehatan mental menurun lalu jadi gangguan mental tapi ada juga nggak sampai ke gangguan mental sih ada juga yang tiba-tiba kayak gitu nah itu ada dua perubahan. Terus Mbak, apa sih yang bisa terjadi kalau misalnya seseorang tuh kesehatan mentalnya sudah terganggu yang sampai ke gangguan jiwa gitu kayak apa namanya kan masih banyak ya kasus yang sampai bunuh diri atau mungkin ada yang lainnya nggak sih yang sampai ngapain sih orang kalau misalnya gangguan kalau kesehatan mental terganggu gitu? Oke, kalau sampai sudah mengalami gangguan ya, gangguan jiwa atau gangguan mental, dan sudah dipastikan ini sudah terdiagnosis. Kalau kan kayak kita masih ngelihat-lihat apa di Google gitu, kayaknya aku ngalamin bipolar, kayaknya aku ngalamin skizofren gitu. Belum tentu tervalidasi ya, jangan-jangan bukan, jangan-jangan apa namanya mirip-mirip aja. Jadi harus memang didiagnosis oleh profesional. Katakanlah ini sudah terdiagnosis oleh seorang profesional, bisa dari tenaga kesehatan gitu ya. Kalau mau lebih ahli memang ke psikolog atau psikiater yang memang fokusnya adalah tentang gangguan jiwa atau gangguan mental. Oke, tadi kan ada skizofrenia, ada bipolar. Sebenarnya dalam diri seseorang itu udah ada bibit itu belum sih Mbak? Atau sebenarnya dia tuh apa namanya dari faktor-faktor di luar yang akhirnya membentuk dia jadi ke arah bipolar gitu loh Mbak? Kita harus aware. Kayaknya dulu ibu saya pernah cerita bibi saya atau kayak bude saya itu tuh ngalamin eh, apa ya seperti bukan dirinya sendiri gitu. Kayak dia suka nangis tiba-tiba atau enggak gitu dia ketakutan seperti orang yang tiba-tiba lari nutup pintu gitu. Tapi ya cuman kayaknya cuma 2 bulan atau ada yang sampai 2 tahun terus sembuh. Kayaknya bukan sih sakit itu, tapi bisa jadi itu tuh nurun ke genetis gitu. Berarti kita ada bibit itu. Oke, selain itu faktor apa lagi Mbak yang bisa menyebabkan seseorang tuh terkena gangguan kesehatan mental? Sudah pasti ya faktor lingkungan dan juga kejadian-kejadian traumatis. Bisa kejadian traumatisnya saat dia masih kecil. Terus pada saat dia anak kecil kalau ngalamin kejadian traumatis, misalnya dulu pernah dicopet atau pernah kekerasan secara fisik atau pernah dilecehkan gitu ya. Pada saat masih kecil kan belum paham, tapi begitu sudah besar eh, apa ya ada dinamika psikologis dan secara hormonal lah yang membuat dia pas besar itu tumbuh jadi lumayan lebih rentan. Jadi kalau ada masalah yang terjadi saat ini dia akan inget sama masa kecilnya, terus bikin dia jadi apa nyalahin dirinya sendiri gitu. Terus akhirnya ya udah terus turun 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 kondisi kesehatan mentalnya menjadi sebuah gangguan jiwa misalnya. Terus ada juga yang apa namanya ya tadi kehidupannya baik-baik saja, terus tiba-tiba ada kejadian traumatis blok yang sangat besar gitu, yang bikin dia langsung kayak berubah sekali jadi bukan dirinya sendiri, udah tidak produktif, tidak fungsional gitu. Terus ada juga jenis ini jenis stres harian atau pressure sosial sehari-hari kecil-kecil saja. Itu ditumpuk tumpuk 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 tumpuk, ya udah tiba-tiba meledak gitu. Jadi dia menunjukkan gejala-gejala baik perilaku, pikiran ataupun suasana hatinya itu bukan dia gitu. Jadi sangat beda, entah jadi sangat pemarah atau pemurung gitu. Jadi berubah sekali gitu. Jadi kalau bisa dibilang genetis mungkin menyumbang sekian persen, tapi yang paling besar itu adalah kejadian dari luar kita. Kayak faktor sosial, hal-hal yang bikin traumatis, atau daily stressful, stres harian yang kecil-kecil menumpuk menahun gitu-gitu. Terus ada juga karena kondisi sandang pangan papan yang tidak terpenuhi. Nah, untuk saat ini bagaimana persentase penduduk di Indonesia yang mengalami gangguan kesehatan mental dan kalau dipresentasikan, mana yang paling mendominasi untuk kalangan usianya remaja atau usia produktif?
Kalau dari hasil beberapa riset dan juga data menunjukkan ada peningkatan gitu. Terus data dari Riskesdas juga yang terakhir tahun 2021 menunjukkan bahwa 1 dari 5 penduduk itu mengalami gangguan jiwa. Nah, berarti ada sekitar 20% orang dengan gangguan jiwa di Indonesia dari total populasi. Jadi itu angkanya cukup besar mengingat penduduk kita banyak tapi ternyata 20%-nya itu tercatat pernah mengalami gangguan jiwa kayak gitu. Ya pemirsa, hingga saat ini cap atau stigma buruk masih dilekatkan pada orang yang mengalami gangguan kesehatan mental atau jiwa khususnya di Indonesia. Nah, usai jeda kami akan membahas sebenarnya apa sih faktor yang melatar belakangi masih adanya stigma buruk bagi orang dengan gangguan kesehatan mental, serta bagaimana kondisi penanganan orang dengan gangguan mental di Indonesia. Selengkapnya sesaat lagi dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Beberapa waktu lalu, publik sempat dihebohkan dengan berita hilangnya artis Marshanda di Los Angeles, Amerika Serikat. Setelah berhasil ditemukan dan pulang dengan selamat ke tanah air, Marshanda kembali dengan membawa cerita mencengangkan tentang pengalaman kurang mengenakannya saat berada di rumah sakit jiwa di Los Angeles. Ditahan selama kurang lebih 2 minggu, lewat akun YouTube-nya, ibu satu orang anak tersebut mengaku merasa diperlakukan tidak selayaknya manusia yang mempunyai hak asasi. Jika Marshanda merasakan perlakuan tidak menyenangkan dari petugas rumah sakit jiwa di negara semaju Amerika Serikat, lantas bagaimana orang dengan gangguan jiwa ditangani di Indonesia? Ya, terima kasih pemirsa Anda masih setia menyaksikan Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan bersama saya Anggita Rahma dan narasumber kita Mbak Ella, psikolog klinis dari RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, Mbak Ella, beberapa waktu kemarin sempat hangat dibicarakan tentang artis Marshanda yang mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan saat berada di rumah sakit jiwa di Amerika Serikat. Nah, kalau di Indonesia sendiri, bagaimana sih penanganan bagi orang dengan gangguan kesehatan mental? Terkait dengan penanganan orang dengan gangguan jiwa di Indonesia itu seperti apa? Baik, ini disclaimer dulu, saya tidak bekerja di rumah sakit jiwa saat ini, tapi pernah magang di rumah sakit jiwa dan beberapa kali ke mengunjungi juga mengobservasi rumah sakit jiwa yang ada di uh, 2 kota lainnya selain tempat saya magang. Jadi preferensi saya sejauh ini baru 3 rumah sakit jiwa ya, tercover BPJS. Lalu kalau ditanya bagaimana penanganannya di rawat inap. Nah, kalau berkaitan sama rawat inap tadi, kalau misalkan dia spesifik di RSJ ini ya, berdasarkan yang saya observasi dari 3 rumah sakit jiwa, pertama memang jauh lebih manusiawi dibandingkan rumah sakit jiwa zaman dulu. Yang sekarang itu sudah jauh lebih manusiawi gitu. Memang hanya yang VIP setahu saya yang dia itu satu ruangan satu orang. Maksudnya pembatas antara kamar itu dengan ruangan utama bangsal itu adalah seperti jeruji gitu. Tapi ada tujuannya. Perawat jaga itu bisa melihat aktivitas di dalam itu pasiennya mungkin melakukan sesuatu atau kayak jadi bisa lebih enak dilihat aja gitu. Bisa lebih enak diawasi maksud saya. Kayak gitu model di beberapa rumah sakit yang saya lihat. Nah, terus memang kayak jendela, pintunya memang dipakein trali supaya tidak gampang kabur gitu. Tapi bukan berarti mereka kalau dikasih terali begitu bukan berarti pasiennya nggak boleh keluar, tidak seperti itu. Pagi ada kegiatan senam, makan bersama, aktivitas terapi kelompok. Terus juga ada waktunya mereka boleh berkeliling di sekitar rumah sakit jiwa itu. Ya ada aktivitas rutinnya. Cuman kalau ditanya apakah ada nih kejadian yang seperti Marshanda alami di Amerika, apakah dia sampai diikat gitu ya tangannya, terus kalau dia marah-marah itu diperlakukan lumayan kasar gitu ya. Nah, sebetulnya begini,
pasien yang pertama kali masuk yang kalau dia tidak kontak realita ya, biasanya pada kasus psikotik gitu. Maksudnya pada kasus yang gangguan jiwanya ini ada gejala halusinasi atau delusinya yang bikin dia tuh tidak bisa membedakan mana realita, mana halusinasinya gitu. Untuk saat ini, dengan jumlah penderita gangguan kesehatan mental yang ada, apakah jumlah tenaga kesehatan, lembaga hingga sarana prasarana yang ada di Indonesia sudah memadai atau belum, Mbak, untuk menangani orang dengan gangguan kesehatan mental? Untuk tenaga kesehatan yang menangani gangguan jiwa di Indonesia itu masih kurang gitu. Kalau data dari WHO, itu kan harusnya satu psikolog atau satu psikiater itu menangani 30.000 30.000 pasien gitu atau penduduk gitu. Tapi faktanya di lapangan satu psikolog atau psikiater ini menghandle 300.000 sampai 400.000 gitu. Jadi ya masih belum ideal gitu ya, masih kurang sekali dan menumpuk di Pulau Jawa gitu kalau dari persebaran dari hasil risetnya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Banyak sekali faktornya. Yang pertama dan yang paling utama, sekolahnya susah. Sekolahnya susah, Mbak. Terus mahal sekali. Jarang ada beasiswa yang mengcover. Habis itu masalah lain, kenapa jumlah nakes yang menangani masalah dengan gangguan jiwa, masalah atau orang dengan gangguan jiwa itu sedikit juga karena layanan di fasilitas kesehatan atau ya in short ya, ini masalah lapangan pekerjaan. Jadi mungkin tenaganya sudah ada, tapi yang hire di sebuah instansi itu nggak buka gitu. Alasan lain kenapa tenaga kesehatannya kurang gitu ya. Terus kenapa juga orang tidak mau berobat gitu ya, selain karena stigma. Tidak semua gangguan jiwa itu di cover BPJS, itu dia masalahnya. Sejauh ini yang di cover setahu saya skizofrenia sama ada beberapa, salah satunya skizofrenia, tapi kayak gangguan depresi itu enggak di cover. Apa sih, Mbak, sebenarnya yang jadi latar belakang masyarakat di Indonesia memberikan cap atau stigma kurang baik terhadap orang-orang dengan gangguan kesehatan mental atau jiwa? Nah, terkait soal stigma, kenapa ya terjadi stigma gitu di Indonesia, nggak cuma di Indonesia sih, di dunia juga gitu ya, yaitu adalah kurang edukasi di masyarakat. Coba ya kita bayangkan, kita dapat pelajaran biologi, terus sosiologi, kimia, IPA, apa segala macam, tapi kan nggak ada ya pelajaran tentang kesehatan mental, tentang gangguan jiwa, tentang psikologi gitu waktu kita sekolah. Jarang sekali gitu ada guru BK yang dikasih jam di kelasnya untuk bisa memberitahu bahwa adik sehat itu bukan cuman kalian itu nggak sakit atau kalian fit, tapi juga kalau kalian lagi nggak galau gitu, itu atau kalau kalian lagi cemas sama takut sesuatu, kalian harus ngapa-ngapain gitu, itu nggak pernah diajarin di sekolahan. Nah, sehingga ya awam informasi gitu, dan mikirnya jangan-jangan kesurupan, jangan-jangan dia disantet, dipelet kayak gitu, karena jadi perubahannya jadi lain, jadi beda, seperti dirasuki oleh sesuatu yang dia tidak bisa kontrol, padahal enggak juga itu, bukan karena itu gitu. Nah, itulah stigma itu kenapa bisa terjadi. Dan ini juga sih ada pikiran bahwa kamu aja nggak bisa mengendalikan pikiranmu dan juga kesehatanmu, gimana kamu mau memimpin sesuatu, gimana kamu bisa produktif di tempat kerja. Nah, itu yang bikin orang tuh jadi lebih kenapa akhirnya menstigma orang lain. Terus juga stigma itu ya sangat-sangat berpengaruh kepada kondisi mental gitu, kayak ibaratnya udah ngalamin gangguan, terus kayak takut berobat yang makin parah gitu kondisinya. Lalu upaya nyata apa saja selama ini sudah dan selalu dilakukan oleh para pakar kesehatan atau lembaga untuk menghapus stigma tersebut? Lalu bagaimana hasilnya di masyarakat? Adapun upaya yang dilakukan untuk meredam stigma atau mengurangi stigma itu sudah banyak ya, terutama sekarang gitu, nowadays. Pas ada COVID tuh saya perhatiin banget gitu ya, Mbak. Ini benar-benar naik gitu, edukasi kesehatan mental itu di platform sosial media atau di platform digital, which is good. Paling tidak yang pegang sosial media
itu sesekali pernah lah nge-scrolling dan ngebaca itu gitu. Jadi ya lumayan oke. Orang juga sudah mulai bicara di publik tentang kondisinya. Ada juga artis yang campaign ngasih tahu bahwa saya itu orang dengan bipolar, bukan orang bipolar ya, orang dengan bipolar. Tapi saya masih bisa syuting, masih bisa acting, masih bisa ngapa-ngapain gitu, masih bisa bikin konten YouTube misalnya. Terus saya orang dengan borderline personality disorder tapi masih bisa syuting film. Saya orang dengan depresi gitu, tapi sekarang sudah bisa produktif lagi. Saya sambil minum obat tapi sudah bisa produktif lagi. Artinya um, orang sudah mulai terbuka membicarakan itu dan tidak menjadikan itu hal tabu. Lumayan oke lah untuk masyarakat yang muda sekarang, usia-usia produktif, gen gen Y, Z dan X yang aktif di sosial media lumayan jadi teredukasi gitu. Apakah itu merubah belief dan stereotip mereka terhadap orang dengan gangguan jiwa belum tentu, tapi paling tidak secara edukasi ini sudah dilakukan bukan hanya di bangku sekolah, bukan hanya di seminar berbayar, tapi feel free kita bisa akses itu di sosial media kita gitu. Terus apakah upaya itu sudah berhasil gitu ya mengurangi stigma? Itu belum, sekali lagi kayak riset tentang itu juga tidak begitu jelas. Gangguan jiwa juga sudah ada banyak gitu. Contoh satu aja kayak skizofrenia masih banyak yang dipasung gitu. Apakah Indonesia sudah bebas pasung? Belum gitu. Di beberapa daerah masih angka pasungnya masih tinggi. Dan itu juga belum lagi yang depresi, belum lagi bipolar. Jadi gangguan jiwa tuh banyak sekali. Kalau dilihat kitabnya tuh segini, itu isinya tuh adalah jenis-jenis gangguan jiwa. Jadi kalau mau ditanya apakah stigma terhadap gangguan jiwa secara umum sudah turun, tidak tahu ya datanya bagaimana, tapi apakah edukasi tentang gangguan jiwa dan kesehatan mental itu meningkat? Iya, itu meningkat gitu. Tapi apakah itu langsung menurunkan stigma? Kayaknya belum terlalu signifikan. Ya pemirsa, usai jeda Mbak Ella akan berbagi informasi tentang apa sih yang harus kita lakukan jika menyadari atau menemukan orang di sekitar kita mengalami gangguan kesehatan mental. Tetaplah bersama kami di Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan bersama saya Anggita Rahma dan masih terhubung dengan Mbak Ella, psikolog klinis dari RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah Mbak Ella, apakah masyarakat Indonesia saat ini sudah menyadari pentingnya menjaga kesehatan mental? Terkait masyarakat Indonesia apakah sudah menyadari pentingnya kesehatan mental, saya nggak tahu ya apakah sudah atau belum gitu. Karena dikatakan sudah itu indikatornya apa, dikatakan belum itu juga indikatornya apa. Tapi gini, kalau dulu perkembangannya itu ya mungkin tahun 80 90-an gitu ya. Em, Masalahnya adalah apa itu gangguan mental, apa itu gangguan jiwa gitu. Tapi kalau sekarang 2010 ke atas masalahnya adalah em, apa, oh dia ngalamin gangguan jiwa, oh dia depresi, oh dia ke psikolog. Tapi dapat stigma atau enggak gitu. Jadi kita sudah kayak aware, oh ada nih penyakit atau gangguan namanya gangguan jiwa, itu bukan fisik gitu. Dan itu tidak terlihat dengan kasat mata kayak apakah tangannya patah atau hidungnya berdarah, bukan kayak gitu. Itu sesuatu yang berkaitan dengan ketidakseimbangan hormonal di otak atau gangguan di otak. Jadi dulu tuh mikirnya oh mungkin kesurupan atau apa gitu. Tapi makin kesini makin sadar bahwa gangguan jiwa itu bukan jiwa atau hatinya yang bermasalah atau kayak penyakit hati gitu, bukan, tapi memang sebenarnya sumbernya tuh di otak gitu, ada ketidakseimbangan di otak, entah itu dari struktur organ otaknya ataupun dari apa namanya zat kimia di otak gitu yang bikin sampai gangguan jiwa. Sekarang kita sudah mulai memahami itu, terutama generasi muda umur belasan hingga menjelang 50 itu sudah lumayan aware dengan itu, sudah lumayan tahu bahwa ini kesurupan, ini kayaknya aku tidak tahu kesurupan apa enggak, tapi kita kayaknya bisa periksa ke dokter gitu, ke rumah sakit, ke puskesmas. Dibandingkan kalau dulu pure mungkin malah diabaikan, malah dipasung atau mungkin bawa dukun gitu. Nah, ini apa kalau ditanya
kesadaran masyarakat memang meningkat dan trennya berubah dari yang awal cuman mikir ini semua diganggu hantu, diganggu jin, sekarang berubah menjadi oh ini adalah masalah kesehatan dan dibawa ke dokter gitu. Apa yang seharusnya dilakukan jika menyadari diri sendiri mengalami gejala gangguan kesehatan mental? Penanganannya sendiri ya, penanganan orang dengan gangguan jiwa itu beda-beda gitu ya. Tergantung jenis gangguan jiwanya, tapi secara garis besar, misalkan kalau kita yang ngalamin, kok kayaknya aku ngerasa agak aneh ya gitu. Aku tidak seperti biasanya, aku tidak menyukai hal yang biasanya aku sukai, aku tidak bisa produktif seperti biasanya gitu. Aku stres dengan semua situasi dan kondisi ini. Datanglah ke professional help. Bisa ke psikolog, bisa ke psikiater. Nah, sudah banyak tersedia, ada platform online, ada juga kalau di DIY dan DKI itu sudah masing-masing puskesmas sudah ada psikolog ya. Nah, tapi kalau di rumah sakit kota atau rumah sakit provinsi biasanya tetap ada psikiaternya dan biasanya juga ada psikolognya gitu. Tapi kalau misalkan merasa bahwa tidak siap langsung bertemu tatap muka, bisa akses cari aja di Google kayak konseling online dengan platform psikologi atau platform kedokteran gitu. Bagaimana jika kita menemukan orang di sekitar kita mengalami gejala gangguan kesehatan mental? Kita ngelihat ada orang nih kayaknya dia mulai berubah ya perilakunya, kok kayaknya dia semakin takutan sekarang atau bahkan mulai ngomong sendiri gitu atau emosinya tidak stabil, kadang marah kadang sedih gitu ya, atau mulai lempar-lempar barang gitu. Kalau masih bisa didekati dan dia mau cerita dengan Anda, maka dengarkan, gak usah dijudge, gak usah dikomentarin, gak usah disuruh ini suruh itu, dikasih saran, kecuali dia minta saran. Karena biasanya 50% orang yang lagi ruwet pikirannya, kesehatan mentalnya lagi turun, itu butuh didengarkan. Dan baik sekali kalau misalkan mau divalidasi, kayak wah berat banget yang kamu alamin ya. Iya sih, kalau aku ngalamin juga pasti aku nggak akan kuat gitu. Wah, dia udah ngerasa 50% udah sembuh itu gitu, karena perasaannya divalidasi. Tapi kalau dibanding-bandingkan kayak wah kamu mah mending, aku lebih berat gitu, kamu harusnya bersyukur, kamu harusnya lebih kuatin iman gitu, itu tuh kayak bayangkan saja kalau Anda di posisi dia lagi pusing, lagi bunek banget pikirannya dan dikata-katain begitu tuh gimana gitu. Orang mau dia kecil mau dia besar, kalau lagi emosinya lagi nggak bagus ya emosinya lagi nggak bagus aja gitu, dia lagi beremosi, dia lagi mengandalkan perasaannya. Terus apa saja sih Mbak yang menjadi faktor masyarakat kita ini enggan melaporkan jika mengalami atau menemukan orang dengan gangguan kesehatan mental? Ya masalah stigma sih yang teratas. Stigma disusul dengan kurang edukasi, kayak nggak tahu kalau gangguan jiwa tuh penyakit gitu, mikirnya itu diganggu jin itu masih ada. Terus kurang edukasi juga kalau ini bisa di cover BPJS, kurang edukasi juga kalau itu bisa diperiksain ke puskesmas gitu. Bahkan ada beberapa kasus yang telepon aja ambulans puskesmasnya langsung dibawa, pakai ambulans tersebut dibawa ke rumah sakit jiwa gitu. Terus kayak penyebutan kamu orang gila, kamu orang salah, kamu orang stres, padahal itu kan penyakit ya. Kita nyebutnya tuh harusnya orang dengan gangguan depresi, orang dengan atau orang yang mengalami. Nah, itu yang membuat orang tuh kenapa tidak mau berobat ya? Karena stigma itu terlalu berat gitu. Stigma dan menyalahkan, sibuk menyalahkan dan jadi gosip. Alasan lain karena jauh. Nah, seperti saya katakan bahwa eh, tidak semua daerah itu ada rumah sakit yang rumah sakit saja belum tentu ada bangsal atau inap untuk pasien jiwa. Tidak semua kota itu ada rumah sakit jiwanya. Terus rumah sakit jiwa itu biasanya jauh, jarang yang ada di tengah kota. Sehingga untuk akses ke sana tuh sulit gitu. Terus bagaimana proses penyembuhannya Mbak bagi orang yang mengalami gangguan kesehatan mental? Udah tadi kan ya dibawa ke bantuan profesional gitu ya, terus nanti sudah dikasih obat ataupun terapi gitu yang paling cocok untuk gangguan orang ini. Nah, itu gimana sih pemulihannya? Biasanya yang paling besar memberikan pemulihan itu adalah dukungan sosial gitu. Jadi tidak ada stigma dari orang sekitarnya, diingetin gitu, kamu harus minum obat ya, sama aja seperti orang yang dia penyakit kolesterol atau diabetes kan harus tetap minum obat tuh ya, sama aja gitu, kayak kamu minum obat ya gitu jam 1 jangan lupa lo gitu, kamu nggak minum obat ya tadi malam gitu, misalnya obat depresinya berat sampai harus dikasih obat, atau skizofrenia gitu atau bipolar gitu kan harus pakai obat gitu ya. Kalau obatnya bagus stabil
terus dia juga tidak pernah bolos minum obat, kondisinya insya Allah stabil, dia nggak akan pernah ngamuk-ngamuk lagi dan lain sebagainya. Terus kalau dia harus terapi gitu, misalnya seminggu sekali gitu ya, ketemu psikolog atau psikiater, diingatkan gitu, kamu minggu ini kan harus ketemu psikolog ya gitu. Itu juga di beberapa gangguan butuh obat, tapi ada juga yang terapi aja gitu, atau harus kombinasi keduanya. Nah biasanya kalau di dalam satu instansi kayak di rumah sakit tempat saya bekerja itu, misalkan nih psikiaternya ngelihat ini kayaknya anaknya suka marah-marah gitu ya, tapi saya tuh nggak tahu penyebabnya apa gitu. Terus juga kayaknya ada sesuatu sama kepribadian atau karakteristiknya yang bikin dia tuh jadi gampang marah. Minta tolonglah kepada psikolog untuk melihat dinamika kepribadiannya sehingga kenapa hal sekecil apapun jadi marah. Nah terus nanti psikiaternya ngelihat, terus dibandingkan, dikasihlah intervensi yang tepat. Tidak harus obat, bisa jadi terapi gimana supaya kepribadian yang gampang marah ini jadi lebih cooling down, kayak gitu misalnya cara bekerjanya si profesional ini. Atau misalkan psikolog nih ngadepin anak dengan gangguan hiperaktivitas gitu ya, kayaknya udah diterapi supaya jadi lebih fokus, supaya berkurang ya keaktifannya itu, tapi kok nggak bisa-bisa ya, malah dia makin lama makin suka mukulin orang. Kayaknya ada sesuatu yang nggak balance di kimiawi otaknya, maka dirujuk ke psikiater untuk dikasih obat, baru bisa dilanjutkan terapinya oleh psikolog tersebut gitu. Jadi ya pertimbangannya itu bisa seperti itu, bisa ada proses perujukan. Jadi kalian kalau misalkan mau datang ke psikolog atau psikiater, feel free gitu. Dan apa saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh penderita gangguan kesehatan mental? Hal yang dibutuhkan oleh penderita gangguan mental atau gangguan jiwa, pertama tentu saja penerimaan. Kita mulai dari yang tidak psikotik ya, pas mau cerita gitu ya didengarkan, didukung gitu keputusannya, ditemani kalau dia mau berobat. Kalau tidak bisa diajak untuk dibujuk gitu, ayo kita berobat misalnya, atau kayak sudah diajakin ngobrol kok ngalor ngidul gitu ya, terus malah ada agresif gitu-gitu, maka tidak perlu izinnya untuk eh, membawa dia ke fasilitas kesehatan terdekat. Misalnya ngomong ke puskesmasnya, bilang sama dokter atau perawat di situ, kayaknya dia marah-marah deh, ngamuk-ngamuk. Dulu dia nggak gitu. Nah itu kuncinya. Dulu dia nggak gitu. Sehingga apa yang dibutuhkan itu memang itu ya tadi. Kalau kita bilang, oh dibutuhkan memang didukung, didengarkan. Tapi pada tahap yang dia tuh tidak sadar, tidak bisa membedakan realitas, terus ada psikotik, ada agresif gitu ya. eh, Tidak perlu minta izinnya. Keluarga atau tetangga atau saudara jauh boleh langsung membawa si pasien ini, dibujuk rayu kek, dibohongin kek, diminta petugas buat ya buat megang gitu untuk masuk ke ambulans, terus dibawa ke vaskes, inap gitu boleh gitu, karena dia harus ini penanganannya darurat gitu. Tapi kalau yang gangguan yang saya bilang episodik atau fase tadi kayak depresi, kecemasan gitu, itu biasanya tidak sampai hilang kesadaran seperti itu, tidak sampai yang ya, kambuh-kambuhannya itu masih bisa diajak ngobrol gitu, kayak apa yang bikin kambuh, gimana lagi supaya nggak kambuh gitu-gitu masih bisa. Nah, Mbak Ella, bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental kita? Ada beberapa hal yang bisa saya em, sampaikan. Ini sependek ini tidak tidak ada secara literatur ya, tapi ini sependek pengalaman saya berproses mendampingi klien-klien dan pasien-pasien saya. Pertama, harus ada life balance gitu. Kalau terlalu full kerja aja tuh ada kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Kayak kenapa ya aku tidak pernah happy, kenapa ya aku ambi banget gitu, sampai kayak orang tuh nggak seneng main sama aku gitu. Terus tiba-tiba ngerasa hampa gitu, meaningless hidupnya gitu. Jadi harus balance. Jadi itu aspek-aspek dalam diri kita secara fisik, sosial, emosional, spiritual itu harus dipenuhi gitu. Sebagai definisi dari kesehatan mental itu, orang yang mentally health, orang yang sehat secara mental itu dia mampu berkembang secara fisik, mental, sosial,
spiritualnya gitu, dan bahkan juga seksualnya gitu. Untuk orang yang sudah menikah, kalau kehidupan seksualnya itu berantakan, kesehatan mentalnya juga berantakan. Oke pemirsa, itu tadi obrolan menarik bersama Mbak Listri Laila Tamami, SPSI MPSI Psikolog, selaku psikolog klinis di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Mbak Ella atas informasi yang sudah dibagikan, semoga menjadi pengingat kepada pemirsa untuk selalu aware akan kesehatan mental baik diri sendiri maupun orang lain di sekitar. Nah pemirsa, saya Gita Rama beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.